Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham dividen stok bagus dan masih murah, dividen yield 7%, PR 6 kali, dan PBV 1 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang sering disebut sebagai dividen stok dengan fundamental yang bagus. Meski rutin bagi dividen dengan yield besar, kinerja keuangan saham ini bisa dikatakan baik. Perusahaan mempunyai total aset sebanyak 158 triliun dengan laba yang mencapai 2 triliun. Selain itu, valuasi PER dan PBV masih cukup menarik dengan angka PER di bawah 10 kali dan PBV yang hanya 1 kali. Apakah saham ini bisa dibeli untuk disimpan dalam jangka panjang? Nah, karena laporan keuangan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BJBR punya aset 158,35 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 140,93 triliun. Artinya aset perusahaan naik 17,42 triliun atau 12,36% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 158,35 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 94 triliun. Artinya 59,36% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 6,31 triliun atau 7,20%. Selain kredit yang diberikan, ada juga surat berharga. Dari total aset 158,35 triliun, perusahaan punya surat berharga sebanyak 16,97 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,5 triliun atau 47,95%. Kedua, liabilitas. BJBR punya liabilitas 137,95 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 122,67 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 15,28 triliun atau 12,46% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 137,95 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 113,76 triliun. Artinya 82,46% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 13,97 triliun atau 14%. Selain simpanan nasabah, ada juga pinjaman pihak ketiga. Dari total liabilitas 137,95 triliun, perusahaan punya pinjaman pihak ketiga sebanyak 12,16 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,86 triliun atau 7,61%. Ketiga, ekuitas. BJBR punya ekuitas 13,03 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 11,95 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,08 triliun atau 9,04%. Dari total ekuitas 13,03 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 3,65 triliun. Artinya 28,01% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,35 triliun atau 10,61%. Keempat, pendapatan. BJBR punya pendapatan 13,21 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 12,62 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,59 triliun atau 4,68% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BJBR punya biaya pokok penjualan sebanyak 5,31 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 6,12 triliun. Berarti biaya pokok turun 0,81 triliun atau 13,24% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BJBR mampu menghasilkan laba sebanyak 2,03 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,68 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,35 triliun atau 20,83% dalam 1 tahun terakhir.
Ketujuh, rasio keuangan. BJBR punya ROE 15,59% dengan NPM 13,97%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 1114%. BJBR punya rasio profitabilitas yang cukup baik dengan ROE dan NPM di atas 10%. Meski begitu, saham ini punya DER yang sangat besar di mana mencapai 1100%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,71 kali dan PBV 1,05 kali. Valuasi BJBR masih cukup menarik dari angka PER yang hanya 6 kali. Selain itu, PBV saham ini masih cukup wajar dengan angka 1 kali. Apakah hal ini menarik bagi kamu? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset berasal dari penyaluran kredit dan surat berharga. 2. Liabilitas naik karena simpanan dana nasabah yang bertambah. 3. Peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Kenaikan laba disebabkan oleh pendapatan yang bertambah dan biaya yang berkurang. 5. Rasio keuangan cukup baik, tapi DER perusahaan ini sangat tinggi. 6. Valuasi masih bisa dipertimbangkan dengan angka PER dan PBV yang masih wajar. Demikian analisa singkat saham BJBR berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Thank you.